Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas hal menarik tentang standar kompetensi lulusan SMP berdasarkan Permendikdasmen terbaru. Tahukah kalian bahwa lulusan SMP sekarang dituntut tidak hanya pintar secara akademis? Ya, berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2020 bab Pewot pasal tuan, ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki siswa SMP. Pertama dan yang paling utama, lulusan SMP harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mereka juga harus memiliki karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta menguasai kompetensi literasi dan numerasi. Nah, yang menarik nih, lulusan SMP juga diharapkan bisa bangga dengan identitas diri dan budaya mereka sendiri. Tapi tidak hanya itu, mereka juga harus bisa menghargai keberagaman, baik di tingkat nasional maupun global. Keren kan? Yang tidak kalah pentingnya, siswa SMP harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka harus mampu menganalisis masalah, menyampaikan gagasan dengan logis, dan bisa memilah informasi dengan bijak. Di era digital seperti sekarang, kemampuan ini sangat krusial. Aspek kreativitas dan inovasi juga jadi perhatian khusus. Lulusan SMP dituntut bisa mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Selain itu, mereka juga harus memiliki kepedulian sosial dan kebiasaan berbagi dengan sesama. Yang tak boleh dilupakan adalah tanggung jawab dan inisiatif dalam pembelajaran. Lulusan SMP juga harus memahami pentingnya hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Bahkan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Terakhir, kemampuan berkomunikasi menjadi kunci, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, hingga menulis. Semua ini diperlukan untuk memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan berbagai hal dengan baik. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan standar kompetensi yang ditetapkan ini? Semoga informasi ini bermanfaat untuk para siswa, guru, dan orang tua dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas hal menarik tentang standar kompetensi lulusan SMP berdasarkan Permendikdasmen terbaru. Tahukah kalian bahwa lulusan SMP sekarang dituntut lebih dari sekadar nilai akademik yang bagus? Ya, benar sekali. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, ada beberapa aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap lulusan SMP. Pertama dan yang paling fundamental, lulusan SMP harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya itu, mereka juga harus memiliki akhlak mulia dan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bayangkan betapa hebatnya generasi muda yang memiliki fondasi spiritual dan moral yang kuat. Yang menarik, standar kompetensi ini juga menekankan pentingnya literasi dan numerasi. Artinya, siswa tidak hanya pandai berhitung, tapi juga harus mampu menganalisis masalah, menyampaikan argumentasi yang logis, dan bisa memilah informasi dengan bijak. Sobat Pendidikan, kalian tahu tidak? Lulusan SMP juga diharapkan bangga dengan identitas dan budaya sendiri sambil tetap menghargai keberagaman. Mereka harus bisa mengembangkan ide kreatif dan inovatif. Keren kan? Yang tidak kalah pentingnya, standar ini mendorong siswa untuk peduli pada sesama dan gemar berbagi. Mereka juga harus bertanggung jawab dan berinisiatif dalam pembelajaran. Dan jangan lupa, kesehatan itu penting. Lulusan SMP harus bisa mengajak orang lain untuk hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Kemampuan berkomunikasi juga jadi fokus utama, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, hingga menulis. Semua ini bertujuan agar lulusan SMP bisa memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan ide dengan baik. Nah, itulah gambaran lengkap tentang standar kompetensi lulusan SMP yang tertuang dalam bab Pewot pasal 8. Menarik bukan? Dengan standar yang komprehensif ini, kita bisa optimis dengan masa depan pendidikan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya seputar dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Halo Sobat Pendidikan,
kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas hal menarik tentang standar kompetensi lulusan SMP berdasarkan Permendikdasmen terbaru. Tahu nggak sih? Dalam Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh lulusan SMP. Yang pertama dan paling mendasar adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki akhlak mulia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu, lulusan SMP juga diharapkan bisa mengekspresikan dan bangga dengan identitas diri serta budayanya. Keren kan? Mereka juga harus bisa menghargai keberagaman, baik di tingkat nasional maupun global. Yang menarik nih, lulusan SMP sekarang dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka harus bisa menganalisis masalah dan menyampaikan argumen secara logis dan terstruktur. Nggak cuman itu, mereka juga harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan gagasan baru. Aspek sosial juga nggak kalah penting. Para lulusan diharapkan punya sikap peduli dan suka berbagi. Mereka juga harus bertanggung jawab dan punya inisiatif dalam belajar dan mengembangkan diri. Soal kesehatan, jangan ditanya. Lulusan SMP harus bisa mengajak orang lain untuk hidup bersih dan sehat. Mereka juga harus paham pentingnya menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mental. Yang terakhir nih, kemampuan literasi. Lulusan SMP harus mahir dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan ini penting banget untuk memahami, menganalisis, dan berkomunikasi dengan baik. Semua standar ini tertuang dalam bab visi pasal 8 Permendikdasmen. Menarik ya? Dengan standar kompetensi yang komprehensif ini, diharapkan lulusan SMP kita bisa jadi generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe, yuk pencet tombol subscribe dan loncengnya supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.